Jadi katanya kemarin ya teman-teman ya, lanjut ya. Saya kemarin kalau kamu masih ingat pertemuan minggu kemarin kan kita bicara tentang collaborational tool, masih di literasi digital. Sedikit tak ingatkan collaborational tool itu di mana kamu sama temanmu yang bahkan jauh itu masih bisa saling kerja, bisa saling berkontribusi. Oke, aku ambil contoh Canva. Pakai kan Canva? Nah, Canva itu kan orang butuh apa itu? Share atau Word together itu ya. Dimana kalian kan tinggal nge-share URL-nya. Itu kita sebut sebagai salah satu contoh collaborational tool. Misalkan saya tanya, selain Canva, contoh collaborational tool apa? Google. Kalau saya dengan Google Doc ya. Karena kan kamu di sini, kamu di sana kan tetap bisa saling kerja. Kita waktu yang beda, kita waktu yang bersama. Google Doc mana? Apa? Panjang buat apa ya? Google Doc. Satunya bedanya Excel apa? Spreadsheet. Nah, spreadsheet. Terus apa lagi? Kalian pernah nggak pakai CapCut yang versi online? Biasanya kalian pakai CapCut yang mesti aplikasi kan? Dan coba beli yang versi full masukku, terus ono sing online. Jadi saling create library. Jadi biasanya ada video di situ, kok bisa dipakai bersama. Kalau Windows punya namanya ClickCam, terus pernah pakai? ClickCam di tulisannya. Kalau internet di tempatku kencang bisa pakai ini. Jadi bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang jauh. Kalau misalkan coding ya pakai Jupyter Online, pakai Pincam, yaitu kamu ingin ngetik coding, kamu depannya juga ngetik coding dalam satu worksheet yang sama. Itu contoh collaborational. Nah, hari ini kita akan tentang dompet digital. Sudah pernah pakai dompet digital? Oh. Dompet digital itu biasanya kan kamu ngetik e-wallet gitu ya. Nah, nanti di slide seberapa kita akan ngerti bedanya e-wallet sama beda. E-wallet sama sekejap sih kelihatan sama, tapi aslinya berbeda. Nah, nanti kita menggunakan bahasa awam biar kalian cepat paham. Jadi kita bahas e-wallet sama aslinya ya, dalam artian baik dompet digital maupun e-banking itu sama-sama layanan keuangan. Yang membedakan nanti kita dibahas di bab yang selanjutnya. E-wallet dulu, alias dompet digital. Nah, ada 3 minimal. Minimal hukum yang kita pelajari di e-wallet ada 3. Pertama dari BI, aturan ini ya, tentang penyelenggaraan proses transaksi. E-wallet ini transaksi enggak? Apa bahasa transaksi e-wallet? Hah? Kamu pakai e-wallet itu biasanya transaksinya apa? Pakai kris, connect, transfer sesama e-wallet. Pernah nggak dari e-wallet kalian transfer ke rekening bank? Ada biayanya nggak? Beberapa e-wallet ada biaya, beberapa ada yang rupiah kan? Nah, jadi e-wallet transfer ke bank itu bisa. Tapi coba bank kalian e-banking transfer ke e-wallet bisa nggak? Istilahnya apa? Nah, istilahnya terus kedua kalau OJK ya, yang melakukan seperti itu. Kemudian yang ketiga ada di Kominfo. Yang penting adalah UU ITE sama PDB. Apa PDB? UU ITE. UU ITE apa? Undang-undang ITE apa? Apa? T-nya apa? IT informasi. TD teknologi. Apa? TD? No. Apa? Transfer. Kris itu jenisnya apa? Transaksi. Ini berarti ITE? Nah, biasanya belum di sosial media itu sering kali ada pasal ITE. Terus kemudian baru-baru ini ada namanya undang-undang PDB.
Undang-undang PDP apa? Ini lebih detail ketimbang ITE. ITE juga bicara ini PDP apa? Perlindungan data pribadi. Coba cari sih. Loh, mana? Coba sekarang kita undang-undang apa tadi PDP? Nah, di sini saya punya perbedaan dompet digital dan aplikasi perbankan. Dompet digital itu dikeluarkan oleh apa? Pernah nggak? Kamu pakai dompet digital itu apa ya? Nah, lagi Shopee apa? Itu sama lagi GoPay kemana? Oppo. Ada pakai link aja? Enggak, kalau tua-tua atau sendiri aja. Bisa aku jadi kali. Soalnya link aja itu bisa bayar listrik sama PDAM yang paling lengkap ketimbang dompet digital lain. Oke, promosi dari fakta. Contoh nih, aku udah malam nih. PDAM kota Malang itu sih mungkin cuma link aja deh. OVO dan kan gak iso dari PDAM kota Malang. Dia nggak tahu siapa. Bahkan Bimo itu loh, ada Bimo ya. Itu udah iso bayar PDAM kota Malang. Malah link aja iso. Karena aku bisa link aja. Lumayan kan yang bayar ojek di sana. Sekarang kalau nggak salah ojek apa ya? Gojek apa Grab itu iso terkoneksi sama link aja. Aku urusin loh ya. Saya tidak afiliasi dengan link aja. Aku juga saya link aja. Pernah nggak kalian pada saat pakai dompet digital itu rilis oleh dikeluarkan oleh apa? OJK itu badan yang mengawasi. Ingat tugas OJK mengawasi, gak gawe. Nah kalau kalian punya OVO, apa biasanya dikeluarkan oleh Bimo, mesti dikeluarkan oleh Bank BRI. Live-in dikeluarkan mesti oleh Link aja, OVO dikeluarkan oleh bukan BRI apa? Pernah nggak kalian amati? PT. Kalau nggak PT, UCV. Berarti kesimpulannya bukan bank, ya. Jadi kesimpulannya, semoga ini bisa nyala dulu. Sudah nyapa. Omongan kalau aplikasi perbankan, EBI dikeluarkan oleh LEWA yang dikeluarkan oleh Indonesia Badan Usaha bukan bank. Gitu ya, paham ya? Dana itu kamu masih ditokno. Bukan bank kan? Nah, OVO bukan bank. Apa mana? GoPay kan sebenarnya anaknya Gojek toh. Punya bank nggak sih mereka? Enggak. Nah makanya dulu banget mau kasus-kasus dia punya saldo di OVO, tiba-tiba saldonya hilang. Pernah nggak dengar berita itu? Terus protes kemana? Bank apa? Nggak punya bank. Ya. Makanya sekarang orang ITE sama PDP. Kalau zaman dulu misalkan saldo di OVO hilang kita harus siapa, bro? Ya tergantung pada hukumnya siapa. Kalau misalkan duitmu di bank tiba-tiba hilang tanpa kamu ketahui tanpa tanda tangan, kita protes ke anak dadanya kan ya. Tapi emangnya nggak ada. Yang bedanya sih. Makanya transaksinya antara transaksi perbankan dan transaksi keuangan juga berbeda. Contoh, kamu dari BRI transfer ke Mandiri, berapa biayanya? 500. Dari Mandiri transfer ke Bank Jatim? 6,5. Fit kan segitu? Soalnya memang aturannya ke pemerintah di sana. Tapi coba OVO tadi, OVO transfer ke bank, ada nggak biayanya? Saya pernah pakai GoPay. GoPay itu tak transfer nang BRI, 0 rupiah. Tapi pernah saya lupa pakai wallet apa, transfer ke bankku itu kena 1.000 rupiah. Terus pernah lagi kena 6.000. Jadi kan biaya beda ya. Nah karena regulasi juga berbeda. Kalau regulasi tentang
seperti itu. Nah ini bedanya kembali sama aplikasi per. Terus keamanan dompet digital coba siap rangkum jadi 4 ya. Keamanan menggunakan dompet digital. Saya dompet digital itu mau di 4 itu apa dulu? Apapun dompet digital yang kamu pakai. Pertama password biasanya kalau kamu login baru dia minta email apa itu? Lega SMS guna WhatsApp ya. Kamu itu tetap dompet. Nah, tapi biasanya anak itu ganti biasanya. Kedua sidik. Oh, no, sidik jari. Biasanya apa? Login berarti. Pas transaksi pakai sidik jari nggak? Pakai. Transaksi itu bilang siapa pakai sidik jari? Transaksi yang rupiah apa sidik jari? Kata sandi bersama ya pasti ya. Terus aplikasi biasanya beberapa waktu dia minta update aplikasi. Nah, sekarang pertanyaannya yang bisa katakan sebut nama sidik jari dan pengenalan wajah seberapa penting atau seberapa urgent sidik jari dan pengenalan wajah ini untuk e-wallet? Seberapa penting atau seberapa urgent kok sampai perlu sidik jari atau pengenalan wajah di e-wallet? Anak-anak sebelah mana? Siapa? Aisyah. Alicia. Apa sih Alicia? Kalau saya tanpa aplikasi buka sama jari karena kan semua orang bisa menghafalkan kode atau suatu angka sandi. Dan kan wajah setiap orang itu juga ada Pak. Mungkin ada yang enggak, cuma kan spesifikasi yang spesifiknya itu kan enggak semuanya sama. Apalagi jari kan yang anaknya jarinya itu kan beda-beda, jadi lebih terjaga terkait keamanan dari sifat sama jari. Oke. Siapa? Anis. Bukan karena presiden kan ya? Bukan. Karena yang lebih tinggi karena biometrik lebih susah dilepas daripada PIN dan password. Daripada PIN dan password. Jadi kalau PIN sama password itu biasanya kebanyakan pakai tanggal lahir itu Pak. Sama 0000. Ya. Terus sama kecepatan dan kemudian akses Pak. Kan kalau pakai wajah tinggal tinggal langsung lanjut lagi. lanjut ke mana? Langsung lebih cepat aja Pak. Oke, dua pendapat saya simpan. Pertanyaan kedua, tetap di poin sini, sidik pengenalan wajah. Pertanyaannya, penting nggak sih sidik jari atau pengenalan wajah untuk e-wallet? Kalau penting kenapa? Jika tidak, kenapa? Ayo, silakan yang mau pendapat, perkataannya seperti apa? Nggak oh, jika pendapat ya. Coba. Linda. Ayo Linda. Tidak terlalu penting kalau dikasih itu tadi sidik jari kalau karena biasanya e-wallet itu juga tidak enggak buat simpan banyak uang. Tapi kalau di MJP itu kan bisa disimpan uang banyak. Tidak buat simpan banyak uang. Coba Rosa. Intan. Penting karena ya tadi udah dijelasin juga sama Nami sama Malaysia bahwa sidik jari sama pengenalan itu kan efisiensinya lebih cepat, lebih efektif. Kalau misalnya tinggal pentingnya itu lebih ke di dalam e-wallet kan pasti pembuatan aplikasinya juga lebih banyak biaya. Nah, ketika dia menambahkan fitur sidik jari atau pengenalan wajah juga menggunakan biaya yang lebih lagi gitu. Jadi kayak double. Makanya itu tuh sidik jari atau pengenalan wajah di e-wallet itu nggak penting karena itu salah satunya biayanya untuk fitur lebih. Maksudnya biaya untuk membuat fitur ini mahal. Dari kesimpulannya nggak penting. Oke. Penting. Ono sih ngomong nggak penting? Perlu surat validasi nggak? Penting apa nggak penting ini? Oh ya, nanti tugasnya cek di alat masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.